Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, aku Safira Amalia, mahasiswa Mercu Buana, jurusan Psikologi Angkatan 2024. Dan kali ini aku ingin mengajak kalian ngobrol bareng tentang salah satu hal yang sangat penting tapi sering kita anggap sepele, yaitu keberagaman di Indonesia. Kita tahu ya, Indonesia itu negara yang kaya banget. Bukan cuma soal sumber daya alam, tapi juga soal budaya, bahasa, agama, dan suku bangsa. Nah, dalam vlog ini eh, aku mau bahas gimana sih keberagaman itu bukan sekedar perbedaan, tapi justru jadi kekuatan utama identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi buat kamu yang penasaran gimana caranya keberagaman bisa memperkuat persatuan, serta apa aja sih tantangan dan solusi yang kita hadapi di kehidupan nyata. Tonton terus ya sampai akhir video ini. Bye bye. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian isi utamanya. Jadi kalau kita ngomongin soal keberagaman sebagai kekuatan identitas nasional, ini tuh berat banget kaitannya sama yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Di dalam pendidikan kewarganegaraan, kita diajari buat jadi warga negara yang punya rasa cinta tanah air, sadar akan hak dan kewajibannya, dan bisa hidup berdampingan dengan perbedaan. Di Indonesia sendiri punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Ini bukan cuman soal slogan, tapi landasan kuat yang menunjukkan bahwa keberagaman itu bukan penghalang, tapi justru mempersatu. Oke, secara teori, identitas nasional terbentuk dari unsur-unsur seperti bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, terus lambang negara seperti Garuda Pancasila, terus ideologi negara, yaitu Pancasila, konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, budaya dan sejarah bangsa, dan pastinya keberagaman masyarakat itu sendiri. Nah, dari keberagaman itulah kita justru bisa saling melengkapi. Ibarat puzzle, Indonesia nggak akan lengkap kalau cuma satu warna. Justru banyak warna itulah yang bikin gambar besarnya jadi utuh dan indah seperti pelangi. Nah teman-teman, teori keberagaman sebagai kekuatan itu bukan cuma ada di buku pelajaran aja loh. Di kehidupan sehari-hari kita bisa banget lihat contohnya. Misalnya nih, di lingkungan kampus kita sendiri, teman-teman datang dari berbagai latar belakang, suku, agama, budaya, bahkan logat dan gaya ngomong yang berbeda-beda. Tapi kita bisa banget kerja bareng, seperti belajar bareng dan bikin karya bareng. Yuk, biar lebih jelas, aku dan temanku mau nunjukin sedikit sketsa tentang gimana keberagaman itu bisa saling memperkuat. Halo, nama kamu siapa? Nama aku Amel, nama kamu siapa? Halo, nama aku Alicia. Salam kenal. Betul, kamu tuh asalnya dari mana? Aku dari Riau, kalau kamu? Aku tuh dari Bandung. Oh, keren banget ya, kita bisa ketemu di sini. Padahal aslinya kita tuh dari jauh-jauh tempat. Bener banget, tapi itu tuh yang bikin seru karena kita tuh bisa tukar-tukaran budaya. Terus juga kita waktu kamu ngajarin aku bikin infografis itu keren banget. Kamu juga keren banget waktu presentasiin upacara adat kamu, adat ini loh yang malam 7 likur itu. Kita beda, tapi kita bisa saling satu sama lain. Iya bener banget, aku setuju. Justru karena hal yang berbeda kita bisa jadi satu dan kuat. Iya, aku setuju banget. Walaupun keberagaman itu bisa jadi kekuatan, sayangnya nggak selalu berjalan mulus teman-teman. Di lapangan masih banyak banget kendala yang bikin keberagaman itu justru kelihatan jadi kayak masalah, bukan kompetisi. Contohnya masih ada yang suka ngebeda-bedain orang berdasarkan suku atau agama. Kadang juga muncul stereotip negatif kayak anak dari daerah A pasti begini, orang dari daerah B pasti begitu. Dan gak jarang juga konflik antar kelompok muncul karena
kurangnya pemahaman atau toleransi. Yuk kita lihat sketsa singkat tentang hal ini. Kamu tahu nggak sih, orang dari daerah sana tuh emang suka motor-motor, tahu kalau diskusi. Loh, maksud kamu apa? Aku dari sana juga loh. Iya, maaf ya, aku nggak mau kayak gitu, cuma dengar dari orang-orang aja. Nah, itu dia masalahnya. Kadang orang tuh suka ngomong tanpa kenal dulu. Kita semua beda. Tapi bukan berarti kita semua tuh bisa ganti aja. Iya sih, benar. Kamu benar banget. Maaf ya, aku jadi sadar sekarang. Ngomong kayak gitu bisa nyakitin kamu dan orang lain. Ya nggak apa-apa, jadi pembelajaran aja ya. Iya. Nah teman-teman, itu contoh nyata gimana stereotip bisa bikin hubungan jadi nggak nyaman. Padahal semua masalah kayak gitu muncul karena kurangnya pemahaman dan empati satu sama lain. Nah, setelah tahu apa aja kendalanya, sekarang kita bahas gimana cara menghadapinya. Yang paling penting adalah edukasi dan kesadaran. Kita semua harus sama-sama belajar buat menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil aja, kayak berhenti menyebarkan stereotip, belajar mengenali budaya teman, sampai aktif dalam kegiatan kampus yang melibatkan banyak latar belakang. Selain itu, kampus juga punya peran penting untuk menciptakan ruang yang aman buat dialog antar budaya, biar semua orang merasa dihargai. Oke teman-teman, dari semua yang udah kita bahas, kita bisa tarik satu benang merah. Keberagaman bukan penghalang, tapi kekuatan. Indonesia itu ibarat taman bunga yang akan indah kalau cuma satu warna. Justru karena ada berbagai warna, bentuk, dan wangi yang berbeda, taman itu jadi cantik dan penuh makna. Begitu juga dengan bangsa kita. Kalau kita hidup saling berdampingan dalam satu perbedaan, saling menghargai dan saling belajar, maka identitas nasional kita akan semakin kokoh. Tapi semua itu nggak bisa tercapai kalau kita sendiri yang masih menyimpan prasangka, malas mengenali budaya lain, atau gampang tersulut isu sara. Makanya kita sebagai generasi muda punya peran penting untuk menjadi agen persatuan. Nggak perlu nunggu jadi pejabat atau pemimpin, cukup mulai dari diri sendiri, lingkungan kampus, dan teman-teman sekitar. Nah teman-teman, sebagai penutup, aku mau ajak kalian semua untuk mulai bergerak. Yuk kita jadi generasi muda yang bukan cuma bangga sama keberagaman Indonesia, tapi juga aktif menjaga dan merawatnya. Gimana caranya? Mulai dari hal kecil, jangan gampang ngejudge orang karena latar belakangnya. Sering-sering ngobrol sama teman yang beda budaya atau suku, biar kita bisa saling belajar hal baru. Dan yang paling penting, jangan diam kalau lihat tindakan intoleran dari sekitar kita. Berani speak up, tapi tetap dengan cara yang sopan dan damai. Ingat ya, keberagaman itu bukan ancaman, justru disitulah letak kekayaannya dan kekuatan Indonesia. Aku, Safira Amalia, pamit undur diri. Semoga video ini bisa jadi pengingat dan penyemangat kita, buat penyemangat kita semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa jaga persatuan dalam keberagaman. Bye-bye.